30 September 1965 merupakan salah satu sejarah kelam di Indonesia, di mana PKI melakukan pemberontakan dan penculikan pada 6 jenderal dan 1 perwira. Kenangan akan hal ini kemudian menjadikan masyarakat Indonesia semakin waspada akan keberadaan komunisme, terlebih didukung dengan propaganda yang diluncurkan selama Orde Baru oleh Soeharto. Indonesia bahkan sampai membuat film bertema sejarah dengan judul G30S PKI dan menjadi tontonan wajib di akhir September sampai saat ini. Namun setelah pemberontakan ini terjadi, ternyata terdapat kejadian yang tak kalah mengerikan dan menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat Indonesia terlihat masih terus waspada dan anti akan keberadaan komunisme. Kejadian ini dimulai pasca terjadinya gerakan 30 September, di mana Soeharto ditunjuk oleh Soekarno sebagai komandan operasi. Pembersihan PKI dan paham komunisme dari Indonesia bisa dibilang dijalankan secara merata di seluruh Indonesia dan menyebabkan berbagai insiden berdarah. Tentu karena beberapa alasan, tidak semua bisa Mimin bahas secara detail, tapi Mimin usahakan untuk mencakup sebanyak mungkin. Salah satu saksi bisu dari peristiwa pembersihan PKI di Sumatera, khususnya Palembang, sampai sekarang masih dapat kita kunjungi, yaitu di Pulau Kemarau, sebuah pulau yang terletak di tengah Sungai Musi. Di masa kini, Pulau Kemarau mungkin terkenal akan kelentengnya dan tempat ibadah populer saat perayaan Imlek atau Cap Gomeh. Tetapi pulau ini sebenarnya sempat dijadikan sebagai kamp konsentrasi dan tempat eksekusi dari pengikut dan simpatisan PKI. Pembersihan PKI di Palembang dimulai sejak 20 Oktober 1965 dan banyak anggota terduga simpatisan yang dibawa ke pulau ini tanpa diadili dan kemudian langsung dihabisi. Jasad para korban diketahui ada yang dialirkan begitu saja di Sungai Musi dan berbagai kekejaman algojo di pulau ini sampai mendapatkan perhatian dari Komnas HAM. Tim ad hoc peristiwa 6566 Komnas HAM menemukan berbagai bukti pelanggaran HAM di Sumatera Selatan, terutama di Palembang dan Pulau Kemarau, di mana kurang lebih 30.000 orang kehilangan nyawanya. Tentunya peristiwa pembersihan tidak hanya terjadi di Sumatera Selatan, namun juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Selain di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa juga terjadi berbagai aksi pembersihan PKI, mulai dari sekedar pengusiran, penangkapan, hingga penyiksaan anggota PKI. Misalnya di Jawa Tengah, yang bisa dibilang berada langsung di bawah Pangdam 9 Wirabuana, Mejen Soeharto, dan wilayah Jawa Timur yang berada di dalam wilayah operasi Pangdam 8 Brawijaya, Mejen Basuki Rahmat. Tapi kalau membicarakan pembersihan di Jawa Timur, mungkin inspektor bakal menebak bahwa yang paling besar korbannya terdapat di Surabaya atau Malang. Namun, nyatanya tidak demikian. Korban dan peristiwa paling berdarah selama pembersihan PKI di Jawa Timur terjadi di Kabupaten Banyuwangi, daerah paling timur dari Jawa Timur yang berbatasan dengan Bali. Insiden di Banyuwangi diduga terjadi akibat massa yang mayoritas adalah kelompok pemuda Islam yang memandang PKI sebagai ancaman terbesar terhadap ideologi dan stabilitas negara. Peristiwa yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 1965 ini diawali dengan penyerbuan terkoordinasi ke kantor-kantor PKI di Banyuwangi serta menangkap orang-orang yang terduga PKI dan kemudian digiring dan diarak ke alun-alun kota Banyuwangi. Penangkapan dan pembersihan ini tentu tidak berlangsung dalam satu malam, melainkan beberapa hari yang kemudian juga melibatkan kegiatan pembakaran rumah dan penjarahan. Kacaunya keadaan di Banyuwangi ini bahkan membuat pemerintah harus turun tangan dan berhasil menangkap beberapa orang yang terduga provokator. Namun sayang hal tersebut tak banyak membantu karena jejak trauma sudah mengakar di masyarakat. Kini ada tempat yang dikenal sebagai Lubang Buaya Cemetuk, sebuah tempat yang dikenal sebagai tempat PKI menghabisi anggota gerakan pemuda Ansor. Namun ada dugaan bahwa kuburan massal ini juga diisi oleh jasad dari anggota PKI. Setidaknya di seluruh Jawa Timur, seperti Mojokerto, Malang, dan Banyuwangi, telah ditemukan kuburan massal bekas pembersihan PKI, dan hal ini juga pernah disinggung oleh Opung Luhut. Di Pulau Kalimantan atau Borneo, operasi pembersihan PKI berfokus pada Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pada wilayah tersebut, diketahui mereka yang melakukan aksi kekerasan dan pembersihan adalah massa yang sebagian besar terdiri dari kelompok pemuda Islam yang mendapat dukungan dari TNI. Sedangkan di Pulau Sulawesi, fokus utama dari pembersihan berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pelanggaran HAM berat saat pembersihan PKI pun juga terjadi di Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Jadi kebayangkan gimana chaosnya Indonesia pada saat itu. Mungkin banyak di antara inspektor yang mengira bahwa korban pembersihan PKI
paling banyak terdapat di Pulau Jawa. Namun faktanya, pembersihan paling besar terjadi di Pulau Bali. Bali, daerah yang kini sangat terkenal akan keindahan alamnya dan surga dunia bagi para turis lokal maupun mancanegara ini, mungkin adalah yang paling menderita selama masa pembersihan. Gerakan-gerakan pembersihan di Bali sendiri sudah mulai muncul sejak 1 Oktober 1965, padahal perintah resmi baru diumumkan pada tanggal 7 Desember 1965. Pembersihan PKI di Bali berada di bawah tugas resimen para komando Angkatan Darat yang berada di bawah perintah Soeharto. Di Bali sendiri, PKI dan PNI menjadi salah dua partai yang paling dominan, bahkan diketahui PKI sempat mengungguli PNI. Namun setelah terjadinya G30S, PKI mulai kehilangan pamor dan PNI menjadi partai utama. Selain oleh militer, pembersihan ini banyak juga dilakukan oleh PNI, dikarenakan kini PNI lah yang berkuasa di Bali sebagai partai terkuat. Penyebab mengapa korban PKI di Bali sangatlah banyak, karena hal ini berkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali. Hal ini membuat bisa saja walaupun hanya satu orang anggota yang terlibat PKI, namun satu keluarga bisa ikut menjadi korban. Dokumentasi dan arsip mengenai apa yang terjadi selama pembersihan PKI di Bali sendiri masih sangat sulit dicari dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga jumlah korban pasti tidak diketahui. Namun berdasarkan perkiraan dan data yang ada, korbannya mencapai 80.000 hingga 100.000 jiwa, dan mayoritas berasal dari Kota Negare, Kabupaten Jembrana. Loh, bukannya di Denpasar atau Badung, Min? Alasannya waktu itu banyak orang penting dari PKI dan PNI yang berasal dari Kota Negare. Misalnya Gubernur Bali saat itu, anak Agung Bagus Suteja, yang seorang putra Raja Jembrana. Suteja dikenal sebagai orang yang cukup dekat dengan Soekarno, namun pasca terjadinya pemberontakan G30S, ia dinyatakan hilang dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Hilangnya Suteja kuat diduga karena meskipun ia adalah anggota PNI, tetapi ia dekat dengan Soekarno. Sementara tokoh PNI yang lain, yaitu Inyoman Mantik, adalah seorang yang anti komunis. Meski dekat dengan Soekarno, Suteja bukan simpatisan PKI. Hal ini didukung dengan kesaksian anak Suteja, yaitu anak Agung Gede Agung Bagus Suteja, dalam acara bedah buku Nasib Para Soekarnois, penculikan Gubernur Bali Suteja, tahun 1966 di LBH Jakarta, Oktober 2015 lalu. Lokasi tempat para simpatisan PKI bermukim biasanya berada di pinggir pantai, bahkan yang sekarang terkenal sebagai daerah wisata, seperti Canggu, dan juga sempat menjadi kuburan massal. Munculnya sentimen negatif masyarakat dan pembersihan yang dilakukan oleh masyarakat ini pun membuat banyak orang Bali memilih untuk menyembunyikan bahkan berganti identitas. Tidak bisa dipungkiri, pembersihan PKI yang terjadi di Indonesia merupakan sejarah kelam Indonesia dan merupakan pelanggaran HAM yang masuk ke dalam kategori berat. Banyaknya anggota PKI yang dihukum tanpa diadili, bahkan mereka yang hanya terduga memiliki hubungan dengan simpatisan sudah bisa diciduk. Omongan-omongan tetangga, ataupun orang yang iri dan melaporkan tetangganya, teman bahkan saudaranya, seringkali diciduk dan dihabisi padahal belum tentu atau bukan sama sekali anggota PKI. Hal ini memicu bersuaranya beberapa aktivis, termasuk kelompok mahasiswa seperti Sohukgi, yang sangat menentang pembersihan tanpa pandang bulu ini. Memang tidak bisa dipungkiri, PKI pernah melakukan kekejaman dan hal yang mengancam keutuhan dari NKRI. Tapi dampak yang ditimbulkan dari pembersihan ini juga tidak membuat apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama pembersihan PKI bisa dibenarkan. Nah, kalau menurut kalian, apa sih yang sebaiknya dilakukan kepada para simpatisan atau anggota PKI pasca pemberontakan G30S gagal dilakukan? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.